Halo semuanya, assalamualaikum. Masih bersama Fakta Sejarah dalam kisah yang ditulis oleh Bang Untung Prastio. Pada mampir ya ke channel YouTube beliau. Nama channelnya Hanya Cerita Misteri. Dan ini dia selengkapnya misteri kematian Nuri dalam versi Fakta Sejarah. Bismillah, ini dia selengkapnya. Hari itu, desa Wiwitan dibuat gempar dengan suara teriakan dari bule Sriatun di pagi dingin yang berselimut mendung hitam itu. Beberapa tetangga terdekat dari bule Sriatun langsung berdatangan ke tempat asal suara jeritan, yang terus meminta tolong dan tangis haru. Setelah sampai di sebuah rumah tempat bule Sriatun menangis pilu itu, beberapa orang tetangga terdekat bule Sriatun pun dibuat terkejut ketika mereka melihat tubuh Nuri ditemukan tergantung di dalam kamarnya. Gadis cantik yang masih berusia 19 tahun terlihat kaku dengan lidahnya yang menjulur keluar serta kedua matanya terbelalak. Orang-orang yang sudah banyak berdatangan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah kecil yang hanya dihuni oleh Nuri seorang diri itu pun dibuat terkejut karena kondisi rumah itu sangatlah bersih dan rapi serta tidak ada tanda-tanda kekerasan sebelum Nuri meninggal. Dan mereka pun akhirnya mengambil kesimpulan jika Nuri mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung tubuhnya dengan seutas tali di dalam kamarnya. Entah masalah apa yang sedang dihadapinya, sampai Nuri berpikir untuk mengakhiri hidupnya itu. Sebelum mayat Nuri diturunkan dari tempatnya tergantung, Pak RT bersama dengan Pak Kades pun meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk membuat laporan kepada pihak berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga sudah tidak tega melihat kondisi jasad Nuri yang tergantung mengenaskan, akhirnya semua pihak pun sepakat untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuri dan menganggap kematian Nuri ini adalah murni bunuh diri. Keluarga Nuri yang dibantu hampir seluruh warga desa pun segera menurunkan jasad Nuri dan mengurus pemakamannya secara layak. Prosesi pemakaman Nuri pun berjalan lancar tanpa adanya sebuah kendala. Bahkan cuaca terlihat sangat cerah hari itu, walau di pagi harinya desa ditutupi mendung hitam. Dan beberapa hari kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Setelah selesai mengikuti proses pemakaman sahabatnya, Dewi, Yuni, dan Asih membantu bule Sriatun membereskan rumah Nuri dan mempersiapkan pengajian yang akan dilaksanakan sehabis maghrib nanti. Walau masih terlihat sangat bersedih, tapi bule Sriatun berusaha untuk terlihat tegar dan ikhlas menerima kenyataan jika keponakannya yang bernama Nuri kini telah tiada. Suasana yang tak enak pun mulai terasa di rumah kecil yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya Nuri bersama Dewi dan juga teman-teman lainnya. Hawa dingin yang sangat menyeramkan mulai dirasakan Dewi, Asih, dan Yuni ketika matahari mulai tenggelam. Bahkan bule Sriatun sudah beberapa kali dikagetkan oleh sesuatu yang berkelebat dan membuat bulu kuduknya meremang. Hal yang tidak diinginkan juga terjadi pada Yuni yang mulai merasa ketakutan karena mendengar rintih kesakitan yang tidak didengar oleh orang-orang yang ada di rumah itu selain Dewi. Sekitar pukul 5:30 sore, Dewi, Asih, dan Yuni serta beberapa orang yang ikut membantu bule Sriatun dan juga tetangga terdekatnya menyiapkan hidangan untuk pengajian malam itu pun berpamitan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan hal yang menakutkan pun mulai menghampiri Dewi, Asih, dan Yuni di sore itu juga. Di pertigaan jalan, Dewi, Yuni, dan Asih pun berpisah karena jarak rumah mereka bertiga memang agak berjauhan. Rumah Dewi yang berada di ujung jalan utama desa menjadi rumah terjauh di antara rumah Yuni dan Asih. Setelah ketiganya berpisah, Dewi yang harus melanjutkan langkah kakinya seorang diri mulai terbayang wajah sahabatnya yang meninggal dengan cara tidak wajar. Dan ketika adzan maghrib mulai berkumandang, Dewi pun mulai mempercepat langkahnya untuk dapat segera sampai di rumah. Dan dia pun berusaha keras untuk menghilangkan bayangan wajah Nuri dari benaknya. Akan tetapi, hal yang tidak disangka-sangka oleh Dewi pun terjadi. Dewi yang berada di jalan yang sangat sepi dan jauh dari rumah warga desa sekitar pun mulai merasakan keanehan. Bulu kuduknya meremang dan tubuhnya mulai gemetar ketika Dewi mendengar samar-samar suara Nuri memanggilnya sambil menangis. "Wi, Dewi, tolong Wi, aku kedinginan."
Entah hanya pendengarannya yang salah atau memang ada sosok hantu yang sedang menakut-nakutinya. Saat itu, tapi yang jelas suara itu terus terdengar dan membuat Dewi sangat ketakutan. Dengan langkah kaki yang terasa semakin berat, Dewi pun terus berusaha melangkah untuk dapat segera bertemu dengan bapak dan ibunya di rumah. Akan tetapi ketika suara Nuri semakin terdengar jelas, tubuh Dewi mulai terasa sangat kaku dan bergetar hebat, menahan takut yang semakin dalam menyelimuti. Hari belumlah menjadi sangat gelap ketika suara Nuri terus terngiang di telinga Dewi, dan di saat dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, kedua mata Dewi menangkap adanya bayangan putih yang perlahan mendekat ke arahnya. Namun beruntungnya, saat itu Pak Diran, bapak dari Dewi, pun menepuk pundaknya dari arah belakang. Walaupun terasa sangat terkejut, tapi Dewi merasa sangat lega ketika tahu bapaknya sudah berdiri di belakangnya dan berteriak memanggil namanya. "Wih, kamu sedang apa berdiri di situ?" tanya Pak Diran yang membuat keadaan kembali terasa normal. Tanpa menjawab pertanyaan dari ayahnya, Dewi pun lalu meraih tangan Pak Diran dan mengajak ayahnya itu untuk segera meninggalkan tempat di mana Dewi mendengar suara Nuri menangis sambil terus memanggil namanya. Sesampainya mereka di rumahnya, Pak Diran kembali menanyakan tentang apa yang tadi dialami oleh anak sulungnya di tempat dia diam terpaku tadi. Dan mau tidak mau Dewi lalu menceritakan apa yang dia alami tadi. "Dewi mendengar suara Nuri menangis sambil terus memanggil-manggil namaku terus, Pak," ujar Dewi kepada Pak Diran menceritakan apa yang tadi dialaminya. "Kematian Nuri memang tidak wajar. Sepertinya arwah Nuri akan gentayangan menghantui desa kita," jawab Pak Diran yang terlihat khawatir dengan apa yang dialami oleh Dewi. "Malam ini kamu di rumah saja ya, Wi, tidak usah keluar. Biar bapak saja yang datang ke pengajian di rumah Nuri," imbu Bu Ratih yang juga sama khawatirnya seperti bapaknya. Suasana malam itu pun terasa sangat mencekam. Dewi dan keluarganya yang menempati sebuah rumah yang berada di ujung jalan utama desa itu mulai diselimuti rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah adzan Isya berkumandang, Pak Diran pun berpamitan untuk pergi ke musola dan akan langsung menghadiri pengajian yang diadakan di rumah almarhumah Nuri. Dan setelah Pak Diran keluar dari rumahnya, Dewi dan Bu Ratih serta Sekar memilih berbincang-bincang di kamar Bu Ratih karena masih penasaran dengan apa yang dialami oleh Dewi sepulangnya dari rumah Nuri. Bu Ratih pun kembali menanyakan detail kejadian yang tadinya hanya dianggap hanya sebuah halusinasi oleh Dewi, dan karena merasa jika hal yang dialaminya tadi adalah sebuah hal aneh yang baru pertama kali dialaminya, Dewi pun mulai menceritakan semua kejadian sore tadi. Belum selesai Dewi menceritakan apa yang dialaminya itu, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumahnya. Bu Ratih yang juga mulai merasa ketakutan pun meminta Dewi dan Sekar untuk membukakan pintu rumahnya. Akan tetapi kakak beradik itu jelas menolak permintaan ibunya karena mereka berdua juga mulai merasa ketakutan. Karena suara ketukan pintu rumah masih terus terdengar, Bu Ratih pun memberanikan diri dan mengajak Dewi serta Sekar untuk menemaninya ke ruang tamu rumah mereka. Walau merasa ragu untuk membuka pintu rumahnya yang sedari tadi diketuk oleh seseorang, akhirnya Bu Ratih pun memutuskan untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya Bu Ratih ketika mendapati sosok perempuan bergaun putih sedang berdiri memunggunginya di bawah remang sinar lampu pijar yang kuning temaram. Beberapa saat tubuh Bu Ratih pun terlihat mematung, hingga akhirnya Dewi pun langsung menarik tubuh ibunya sambil menutup pintu rumahnya dengan rapat. "Ibu melihat sesuatu ya?" bisik Dewi yang berdiri di samping ibunya. "Seperti Nuri, Wi. Dia berdiri di depan teras rumah kita," jawab Bu Ratih yang mulai mengeluarkan air mata dan tubuhnya kembali gemetar. "Istighfar, Bu. Terus berdoa, jangan sampai pikiran ibu kosong," balas Dewi sambil menuntun ibunya untuk bergegas kembali ke dalam kamarnya. Sesampainya Dewi dan Bu Ratih serta Sekar di kamarnya, suara ketukan pintu rumahnya pun kembali terdengar. Tidak hanya itu saja, suara-suara rintihan kesakitan samar-samar ikut terdengar yang membuat suasana semakin mencekam malam itu. "Pikiran kalian jangan kosong, terus berdoa dalam hati," ujar Bu Ratih kepada Dewi dan Sekar. Setelah suara tangisan dan rintihan dari sosok Nuri menghilang,
Bu Ratih, Dewi, dan Sekar kembali dikagetkan dengan suara benda jatuh dari arah dapur. Selain suara benda-benda yang semakin banyak berjatuhan, mereka pun kembali mendengar suara tangisan pilu yang membuat Dewi, Bu Ratih, serta Sekar gemetar ketakutan. Karena tidak ingin terus diteror, Bu Ratih pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu dengan suara keras walau agak gemetar. "Maafkan kami ya, Nduk. Tentunya kami punya salah kepadamu, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dan kami pun sudah memaafkan semua kesalahanmu, Nduk. Beristirahatlah dengan tenang. Sekarang jangan ganggu kami," ujar Bu Ratih dengan suara lantang dari dalam kamarnya. Perlahan tapi pasti, suara-suara yang membuat Dewi, Bu Ratih, serta Sekar ketakutan pun mulai menghilang hingga akhirnya Pak Diran pulang dengan mengetuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam serta memanggil nama Bu Ratih. Dewi dan Sekar serta Bu Ratih pun merasa sangat lega setelah tahu jika Pak Diran pulang. Mereka bertiga pun langsung keluar dari dalam kamarnya untuk membukakan pintu rumahnya. Keesokan harinya, Dewi yang ikut mendengarkan perbincangan antara ayahnya dengan beberapa tetangga terdekatnya pun dibuat sangat bingung dengan kejadian yang telah dialaminya. Di teras rumahnya, Pak Diran terlihat sedang berbincang dengan Pak Kombor dan Bu Ratih serta Bude Sopiah dan Bude Parti. Bapak semalam bertemu dengan Mbah Wongso pun menceritakan apa yang disampaikan oleh sesepuh desa Wiwitan tentang kematian Nuri. Menurut Mbah Wongso, sosok jin yang menyerupai Nuri akan terus berada di desa ini selama 40 hari lamanya jika mereka tidak dapat menemukan penyebab kematian Nuri. Dan semakin hari, teror-teror dari hantu Nuri akan semakin besar dan juga akan membawa malapetaka bagi semua warga desa. Jadi, selain harus lebih berhati-hati, warga desa pun harus memiliki solusi lain untuk membuat sosok makhluk gaib yang menyerupai Nuri segera pergi sebelum membawa korban jiwa lainnya. "Loh, berarti yang semalam mengganggu kami bukan arwah Nuri, Pak?" tanya Dewi yang masih belum memahami tentang siapa yang menghantuinya malam tadi. "Ya bukan, Wi. Arwah atau Sukma Nuri mungkin sudah menghadap Sang Pencipta. Dan ini hanyalah sosok jin yang membo-membo menjadi arwah Nuri," ujar Pak Diran menjelaskan. "Makhluk gaib itu hanya memanfaatkan keadaan dan peristiwa yang sedang terjadi," imbuh Pak Diran lagi. Hal serupa pun dialami Yuni, Asih, dan Yati. Ketiga teman baik Dewi yang juga teman dari almarhumah Nuri itu ikut mendapatkan teror mengerikan dari sosok hantu Nuri yang terus saja meminta tolong kepada mereka. Sekitar pukul 1 malam, Yuni terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Yang malam itu tidur bersama adik perempuannya, lalu membangunkan Yuli dan meminta untuk diantar menuju kamar mandi. Dengan berat hati, Yuli pun mengantar Yuni menuju kamar mandi yang berada di luar rumah. Karena memang di desa tempat tinggal Dewi, masih jarang yang memiliki kamar mandi di dalam rumah mereka. Selain memiliki kamar mandi yang berada di luar rumah, di desa itu juga setiap rumah memiliki penampungan air yang bentuknya kotak besar di dalam kamar mandi. Ya, kalau tempat saya namanya kolah. Bak penampungan air atau kolam yang berada di kamar mandi yang berada di belakang rumah Yuni itu memang sedang penuh berisi air. Kolai kebek kalau kata tempat saya gitu. Karena sudah beberapa hari di desa itu hujan turun dengan deras. Dan ketika Yuni ingin mengambil air menggunakan timba, tiba-tiba sosok arwah Nuri muncul di hadapannya, sedang mengambang di atas air kolam. Yuni yang panik pun langsung berteriak sebelum dia kehilangan kesadarannya. Kejadian yang lebih mengerikan pun menimpa Asih yang malam itu harus tidur di dalam kamarnya seorang diri. Asih terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar isak tangis yang memilukan. Seketika itu juga bulu kuduk Asih meremang. Suara rintihan Nuri terdengar sangat menyayat hati, dan lama-kelamaan suara itu terdengar sangat jelas dan sangat dekat. Asih yang sendirian di dalam kamarnya pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dan ketika kedua matanya menatap ke arah pintu kamarnya, tiba-tiba saja Asih melihat sosok Nuri berdiri di depan pintu kamarnya dengan kedua mata yang terbelalak serta lidah yang terjulur keluar. Dan yang membuat Asih pingsan adalah ketika dia melihat dari kain kafannya keluar banyak darah yang berbau anyir.
Begitu juga dengan Yati yang tidak luput dari teror mencekam yang berasal dari teman baiknya itu. Di malam itu Nuri terus memanggil-manggil nama Yati dan meminta untuk menemaninya. Suara itu terus saja terdengar di telinga Yati hingga dia pun memutuskan untuk tidur bersama kakak perempuannya. Cerita-cerita menakutkan pun mulai terdengar dari beberapa warga desa yang juga mengalami teror dari arwah Nuri. Dan Lek Sriatun pun tidak luput dari teror tersebut. Walau dia menjadi orang yang dekat dengan almarhumah Nuri. Malam itu, arwah Nuri mendatangi Lek Sriatun untuk memintanya mengembalikan kaos milik Nuri yang dipinjamnya. Menurut cerita, Lek Sriatun mendapati penampakan Nuri yang terlihat berbeda dari yang dilihat Dewi dan yang lainnya. Sosok Nuri yang dilihatnya malam tadi adalah Nuri yang masih terbungkus kain kafan, dengan wajah hitam legam serta bau busuk yang sangat menyengat. Nuri berkata kepada Lek Sriatun jika dirinya tidak mau memakai kain putih yang membungkus tubuhnya saat itu. Nuri mau memakai kaos berwarna kuning yang dipinjam oleh Lek Sri darinya sebelum Nuri meninggal. Setelah banyak warga desa yang mengeluhkan tentang teror dari arwah Nuri, akhirnya Pak Lurah serta beberapa sesepuh desa dan perangkat desa lainnya pun mulai membahas masalah itu. Dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi kuburan Nuri untuk memastikan keadaan di sana. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kuburan Nuri yang baru berusia 1 hari itu amblas hingga terlihat ada beberapa lubang di atasnya. Karena tidak ingin berspekulasi tentang apa yang telah terjadi, Pak Lurah pun meminta beberapa warga untuk kembali merapikan kuburan yang terlihat amblas itu. Selesai memperbaiki kuburan baru itu, rombongan Pak Lurah pun kembali ke desa dan mencoba mencari solusi dari permasalahan baru yang sedang menimpa desa itu. Kabar kematian Nuri yang tidak wajar hingga membuat arwahnya gentayangan pun mulai menyebar hingga keluar desa Wiwitan. Banyak orang yang menduga jika kematian Nuri itu disebabkan sakit hati hingga dia ingin membalaskan rasa sakit tersebut. Ada juga yang mengatakan jika Nuri sedang mengandung bayi dan hal itu menyebabkannya menjadi arwah penasaran setelah kematiannya. Malam kedua pengajian di rumah Nuri pun kembali digelar oleh pihak keluarga. Cerita-cerita horor tentang penampakan Nuri pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warga desa. Pak Lurah yang merasa sangat bertanggung jawab atas ketentraman warga desa pun mulai membicarakan masalah itu dan sudah mendapatkan beberapa orang yang mengerti akan hal-hal gaib untuk membantu desa Wiwitan terlepas dari teror arwah Nuri. Walau di malam kedua dari kematian Nuri itu, keluarga Dewi Asih dan Yati serta Yuni tidak mendapatkan gangguan, tapi masih banyak beberapa warga yang mendapatkan teror dari sosok arwah Nuri. Malam itu, seorang pemuda desa Wiwitan yang bernama Bambang yang mendapatkan pengalaman terseram dalam hidupnya. Bambang tertidur sendirian di rumahnya. Tiba-tiba didatangi sosok Nuri yang menangis sedih dan meminta Bambang menolongnya. Sosok arwah Nuri terlihat berwajah pucat dan rambutnya yang terlihat sangat kusut. Sosok menyeramkan itu membangunkan Bambang yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Tangan dingin dari sosok Nuri dengan kuku-kuku yang panjang serta hitam mulai memegang tubuh Bambang sambil terus menangis meminta tolong kepadanya. Walau merasa sangat ketakutan, tapi Bambang tidak dapat berbuat apapun. Selain tubuhnya terasa kaku dan tidak dapat digerakkan, Bambang juga merasakan kesedihan mendalam yang sedang dialami sosok arwah penasaran itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Bambang pun mulai bertanya kepada sosok arwah Nuri tentang apa yang membuatnya terus gentayangan dan mengganggu warga desa Wiwitan. Dengan suara yang terdengar sedikit serak, sosok arwah Nuri pun menceritakan jika sebelum kematian dia memiliki susuk yang baru beberapa hari dipasangnya dari seorang dukun yang ada di desa sebelah. Maka dari itulah dia tidak mendapatkan tempat di alamnya selain juga kematiannya yang tidak wajar itu. Baru saja Bambang akan menanyakan perihal tentang alasan sosok arwah Nuri terus-terusan mengganggu warga. Tiba-tiba saja pintu kamar Mbah Bandi terbuka. Dan karena kehadiran Mbah Bandi, sosok arwah Nuri pun menghilang dan hanya menyisakan bau busuk yang sangat menyengat. Keesokan harinya, kedua orang tua Nuri sampai di kampung halamannya setelah menempuh perjalanan selama 2 hari dari daerah Kalimantan. Jerit tangis pun kembali terdengar
dari arah rumah Nuri yang sudah 2 tahun ditinggalkan oleh kedua orang tua Nuri untuk merantau ke Pulau Kalimantan itu. Bu Kanti yang merasa tidak percaya akan kematian putrinya itu menangis histeris hingga akhirnya pingsan. Begitu juga dengan Pak Misran. Ayah dari Nuri itu berlinangan air mata ketika melihat kamar Nuri yang tampak bersih dan rapi tanpa adanya buah hati yang sangat disayanginya itu. Setelah kedua orang tua Nuri merasa tenang, barulah Pak Kades dan Pak RT menjelaskan apa yang sudah menimpa putrinya. Pak Kades dan RT pun sudah menanyakan kejadian ini kepada Mbah Darjo, salah satu sesepuh desa yang masih ada di desa Wiwitan. Walau Mbah Darjo mengaku belum bisa menjelaskan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Tapi beliau akan berusaha secepatnya mencari penyebab Nuri yang terus saja menghantui warga desa dan meminta kepada para warga agar lebih berhati-hati dan terus memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, almarhumah Dek Nuri meninggal dengan cara yang tidak wajar, dan tubuhnya pertama kali ditemukan oleh Mbok Sriatun yang berniat membangunkan Nuri untuk membantunya ke ladang. Jadi kita tidak bisa menuduh seseorang ikut terlibat dalam kasus kematian Dek Nuri, karena kita semua juga sepakat untuk tidak membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi sudah pasti tidak ada penyelidikan dalam kasus kematian Dek Nuri, ujar Pak Kades yang menjelaskan apa yang telah terjadi kepada keluarga Pak Misran serta berusaha menenangkan warga lainnya. Selain itu, Mbah Darjo juga meminta kita semua agar tetap tenang, tidak keluar rumah di atas jam 9 malam, dan lebih meningkatkan ibadah serta terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mbah Darjo sedang mencari jalan keluar agar desa kita menjadi tentram kembali, imbu Pak Kades lagi. Pada malam ketiga setelah selesai pengajian, ketika para tetangga dan warga desa lainnya pergi meninggalkan rumah Pak Misran, beliau meminta beberapa warga dan pemuda desa untuk menemani di rumahnya. Naryo, Danang, Sobar, Lek Marno, Mbah Bandi, dan juga Jarwo dengan senang hati mau menemani keluarga Pak Misran. Sementara Lek Sriatun, Mbah Surem, dan Mbak Marni menemani Bu Kanti yang masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Ditemani kopi hitam dan berbagai makanan ringan, serta rokok yang sudah disediakan, orang-orang yang menemani Pak Misran pun terus berbincang sepanjang malam. Obrolan-obrolan ringan dengan tawa-tawa kecil pun dapat menghibur dan menenangkan keluarga Pak Misran. Celetukan-celetukan Lek Marmo dan Haryo pun membuat Pak Misran melupakan kesedihannya malam itu. Tapi semua ketenangan dan keceriaan mereka harus terhenti ketika tiba-tiba Lek Marmo melihat tubuh Jarwo gemetar sambil menunjuk ke arah luar rumah Pak Misran. Nuri, Lek, ucap Jarwo dengan suara gemetar dan langsung menghambur ke arah Lek Marno. Semua yang ada di dalam rumah Pak Misran pun segera keluar menuju halaman rumah untuk melihat sosok Nuri yang tadi menampakkan dirinya kepada Jarwo. Tubuh Jarwo masih gemetar dengan posisi tidur tengkurap. Jarwo yang tidak menyadari kalau dirinya sudah ditinggal keluar rumah oleh Lek Marmo dan yang lainnya merasa ada yang menepuk-nepuk punggungnya. Tangan yang menepuk punggung Jarwo saat itu terasa sangat dingin sekali. Karena merasa ada yang aneh, Jarwo pun membalikan tubuhnya, dan seketika itu juga Jarwo kembali menjerit dengan kencang. Ketika di hadapannya kini telah duduk sosok Nuri dengan wajah pucat dan lidah yang menjulur keluar, serta mata yang menatap tajam ke arah Jarwo. Lek Marmo dan Naryo yang mendengar teriakan Jarwo pun kembali masuk ke dalam rumah Pak Misran untuk memeriksa apa yang sedang dialami Jarwo. Tapi ketika Lek Marmo dan Naryo sudah berada di dalam rumah Pak Misran, Jarwo sudah terkulai lemas tidak sadarkan diri. Jadilah malam itu, semua yang ada di rumah Pak Misran direpotkan karena harus mengurus Jarwo yang sedang tidak sadarkan diri. Walah, De Jarwo, awakmu iki nyapo to, Den? Pisah-pisahnya semaput itu loh, ujar Lek Marmo sambil memberi minyak kayu putih ke tubuh Jarwo. Wok, bangun wok. Jarwo, bangun. Mosok anggota geng kampak semaput, imbuh Naryo yang membuat Mbah Bandi dan lainnya tersenyum. Alah, dia cuma anggota geng botol kecap kok, sambung Lek Marmo yang membuat semua orang tertawa. Yuk, antar aku pulang ya, aku takut di sini, ucap Jarwo yang sudah bangun dari pingsannya. Iya, ayo kita pulang wok, kamu sudah bisa berjalan,
jawab Naryo, yang membantu Jarwo bangun dari posisi tidurnya. Sebentar lagi subuh, Wok. Kita pulang bareng-bareng saja. Kamu mau di tengah jalan dicegat lagi sama wewe gombel? Ujar Lek Marmo yang kembali membuat Jarwo ketakutan. Iya, Wok. Sebaiknya kamu di sini dulu. Pikiranmu juga jangan sampai kosong, Wok. Terus berdoa dalam hati, ucap Mbah Bandi, menyambung ucapan Lek Marmo tadi. Iya, Nak Jarwo. Tunggu sampai adzan subuh berkumandang, biar bisa pulang bareng-bareng. Sekarang lebih baik Nak Jarwo tidur dulu, ujar Pak Misran yang duduk di samping Jarwo. Iya, Pak, jawab Jarwo dengan wajah lesu. Ketika adzan subuh berkumandang, Mbah Bandi, Lek Marmo, Naryo, Jarwo, dan Danang pun berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi kejadian menakutkan di rumah Nuri malam itu, selain Nuri yang menampakkan diri kepada Jarwo. Pagi yang berselimut mendung mengganti malam yang terasa mencekam. Dewi yang kembali tidur bersama ibunya serta Sekar tidak mengalami gangguan apa-apa tadi malam. Hanya saja, menurut cerita Pak Diran, ada yang mengetuk pintu rumah beberapa kali. Tapi setelah Pak Diran melihat ke depan rumah tidak ada seorang pun yang datang malam tadi. Cerita-cerita tentang penampakan Nuri pun terus bertambah di hari ketiga kematiannya. Setelah Dewi, Asi, Yuni, dan Yati yang sudah didatangi sosok Nuri, semalam giliran Arum dan ibunya yang didatangi arwah Nuri. Arum yang hari ini terserang demam tinggi karena ketakutannya semalam, mengaku kalau sosok Nuri menampakkan diri di depan pintu rumahnya yang sudah tertutup rapat. Sosok arwah Nuri terus melambaikan tangannya, seolah mengajak Arum untuk mengikutinya. Wajahnya pucat, Wi. Rambutnya gimbal. Ujar Arum menceritakan apa yang dialaminya semalam. Awakmu sudah pernah ditemui Nuri, Wi? Tanya Yuni dan Asi yang juga ikut menjenguk Arum. Sudah, sama seperti yang kalian lihat. Menyeramkan lah pokoknya, jawab Dewi menanggapi pertanyaan sahabatnya itu. Apa kita punya salah sama Nuri ya, Wi? Tanya Yati dengan wajah yang masih terlihat lesu. Apa mungkin Nuri ingin menyampaikan sesuatu kepada kita ya? Imbuh Yuni yang memandang ke arahku. Ya ndak tahu, wong aku belum pernah ngajak hantunya Nuri ngobrol, jawab Dewi, yang membuat teman-temannya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tapi sepertinya memang Nuri ingin menyampaikan pesan atau sebuah permintaan kepada kita deh. Imbuh Dewi yang kali ini lebih serius. Malam keempat dari kematian Nuri pun tiba. Pengajian di rumah Pak Masran pun hanya dihadiri oleh beberapa orang tetangga terdekat Pak Misran. Bukan tanpa alasan, para warga enggan untuk ikut mengirimkan doa kepada almarhumah. Tapi kebanyakan warga merasa takut saja akan banyaknya cerita yang sudah beredar tentang penampakan Nuri yang terus menangis dan meminta tolong dengan wajah yang menyeramkan. Karena kini warga desa dihantui oleh rasa ketakutan, Pak Kades pun akhirnya menjalankan kembali ronda untuk menjaga keamanan desa, serta mengundang warga dan desa sebelah untuk ikut menemani masing-masing kelompok yang sedang berjaga malam. Setelah selesai pengajian di rumah Pak Misran, warga yang mendapat giliran ronda pun segera berkumpul di pos kamling yang ada di pertigaan jalan utama desa. Malam itu, ada 8 orang yang berjaga ronda di pos kamling, termasuk 3 orang dari desa tetangga yang merasa penasaran akan kabar hantu Nuri yang terus menghantui warga desa kami. Mereka bertiga adalah Kang Pujo, Mas Toyo, dan Pak Diakus. Ketiganya ingin menyaksikan sendiri tentang sosok yang membuat desa kami itu bernuansa mistis saat ini. Sekitar pukul 23, kelompok dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok 1 berisi Lek Marmo, Bapak, dan Kang Pujo. Kelompok 2 terdiri dari Mbah Sobar, Udin, dan Mas Toyo. Sementara kelompok 3 yang berjaga di pos ronda hanya 2 orang, yaitu Pak Diakus dan Mbah Karto. Untuk mengurangi ketakutan warga desa, kelompok yang bertugas ronda malam itu membawa kentongan kecil dan terus membunyikan kentongan yang mereka bawa itu sepanjang perjalanan mereka menyusuri sudut-sudut desa. Warga yang berada di dalam rumah pun sedikit terbantu dengan kehadiran orang-orang yang berjaga ronda. Mereka mengaku adanya ronda keliling malam itu mengurangi rasa takut yang sedang menyelimuti mereka. Sobar, Udin, dan Mas Toyo mendapatkan giliran untuk menyusuri wilayah dalam desa, sedangkan Bapak Lek Marmo dan Kang Pujo mengelilingi desa dari arah bagian luar. Sungguh sial memang nasib Udin malam itu. Laki-laki, dia merasa ada bisikan-bisikan yang terus didengarnya sepanjang jalan menyusuri desa.
Suara itu kian terdengar jelas ketika Udin, Sobar, dan Mas Toyo mendekati rumah Pak Misran. Bulu kuduk Udin tiba-tiba saja berdiri dan kakinya menjadi sangat berat untuk diayunkan, sehingga Udin tertinggal beberapa langkah dari Sobar dan Mas Toyo. Ketika Sobar menyadari Udin sudah berada agak jauh di belakangnya, barulah Sobar dan Mas Toyo menoleh ke arah belakang. Tapi alangkah terkejutnya Sobar dan Mas Toyo ketika mengetahui Udin sudah tidak ada di belakang mereka. Dengan rasa takut bercampur bingung, keduanya lalu kembali lagi mencari Udin melewati jalan yang sama. Sampai di dekat rumah Pak Misran, keduanya dikejutkan oleh suara jeritan yang disusul tangisan pilu yang sangat menyayat hati. Dan bersamaan dengan itu, terlihatlah sosok Udin dengan tubuh diselimuti asap putih dan mengambang di atas tanah. Sobar pun lalu memukul kentongan yang dibawanya secara terus-menerus dengan harapan orang-orang yang ada di sekitar rumah Pak Misran terbangun atau kelompok ronda lainnya mendengarnya dan membantu mereka. "Aku akan membawa anak ini, jangan kau halangi aku," ujar sosok yang sedang merasuki tubuh Udin. "Ada salah apa dengan teman kami itu sehingga kamu mau membawanya?" jawab Mas Toyo dengan tenang. "Bukan urusanmu. Sekarang cepat pergi dari sini atau aku akan menyakiti kalian," balas sosok yang ada di dalam tubuh Udin. Suasana yang terasa sangat mencekam pun perlahan membaik setelah kedatangan Mbah Wongso yang langsung mengajak sosok makhluk gaib yang sedang merasuki tubuh Udin untuk berkomunikasi. Akan tetapi setelah berhadapan dengan Mbah Wongso, sosok makhluk tak kasat mata yang masih berada di dalam tubuh Udin pun hanya menggeram tanpa berkata apapun. Dan hal itu tentunya membuat semua orang merasa khawatir akan keselamatan Udin. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Udin, Mbah Wongso pun meminta Mas Toyo dan yang lainnya untuk membawa Udin ke rumah Pak Misran. Hal tidak terduga pun terjadi ketika tubuh Udin yang sedang dirasuki oleh sosok makhluk gaib yang mengaku jika dirinya adalah Nuri itu sampai di depan teras rumah Pak Misran. Perlahan-lahan tubuh Udin pun terlihat lemas dan akhirnya kehilangan kesadaran. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara jeritan dari dalam rumah Pak Misran. Suara yang terdengar menangis sambil terus menjerit itu adalah suara Lek Sri Atun yang sedang menginap di rumah Pak Misran untuk menemani Bu Kanti bersama Mbah Surem dan yang lainnya. "Tolong aku, Bu, tolong bebaskan aku," ujar Lek Sri Atun yang kini tubuhnya sedang dirasuki oleh sosok Nuri. Setelah terus menangis, sosok yang berada di dalam tubuh Lek Sri Atun pun mulai menjelaskan apa yang terjadi. Sosok makhluk gaib yang mengaku Nuri itu pun menceritakan jika dirinya memilih mengakhiri hidupnya karena merasa sakit hati setelah cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan yang lebih membuat semua orang terkejut adalah sosok yang merasuki tubuh Lek Sri Atun itu juga mengaku sudah memasang susuk pemikat sebelum kematiannya. Sosok tersebut juga meminta kepada Pak Misran dan Bu Kanti untuk mengambil susuk yang masih melekat di tubuh Nuri. Dan hal itu membuat semua orang tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan. "Kenapa kamu memilih mengakhiri hidupmu itu, Nuri? Kenapa?" tanya Bu Kanti sambil menangis sedih. "Nuri sangat menyayangi seorang lelaki, Bu, dan ingin hidup bersamanya. Tapi sayangnya lelaki itu telah memiliki keluarga, sehingga dia tidak pernah menanggapi rasa sayang di hati ini, Bu," balas sosok Nuri yang sedang merasuki tubuh Lek Sri Atun. "Maafkan Nuri, Bu, maafkan kesalahan Nuri," imbus sosok itu lagi. "Kembalilah ke tempatmu berada ya, Nduk. Jangan lagi mengganggu orang-orang yang tidak bersalah," sambung Mbah Wongso yang mencoba bermediasi dengan sosok makhluk gaib tersebut. "Tidak bisa, Nuri tidak punya tempat. Tubuhku ini kotor. Aku tidak bisa berada di alamku," balas sosok Nuri sambil menangis. "Lalu hal apa yang membuatmu tidak dapat masuk ke alammu, Nduk? Katakan, biar Simbah bantu," ujar Mbah Wongso perlahan. "Aku memasang susuk pemikat di tubuhku, Mbah. Walaupun susuk itu tidak dapat meluluhkan hati lelaki itu, tapi susuk emas itu masih ada di dalam tubuhku," balas sosok Nuri menjelaskan. "Baiklah, Nduk. Sekarang keluarlah dari dalam tubuh bulekmu ini. Simbah berjanji akan membantumu membersihkan tubuhmu dan mengeluarkan susuk pemikat itu," ujar Mbah Wongso dengan penuh keyakinan. Setelah merasa yakin jika Mbah Wongso dapat membantu mengeluarkan susuk emas yang masih berada dalam tubuhnya, sosok makhluk astral yang mengaku sebagai Nuri itu pun akhirnya mau pergi dari dalam tubuh Lek Sri Atun setelah berpamitan dan kembali meminta maaf kepada Pak Misra dan juga Bu Kanti. Malam yang sangat mencekam pun telah berlalu.
Semua orang yang sudah tahu akan penyebab teror dari arwah Nuri pun kembali merasa tenang, walau Mbah Wongso belum melakukan apa yang telah dijanjikannya tadi. Dan keesokan harinya, Mbah Wongso pun meminta Pak Lurah dan juga warga desa untuk membantunya melakukan ritual kejawen di depan kuburan Nuri. Ritual yang ditujukan untuk mengambil susuk yang ada di dalam tubuh Nuri yang sudah beberapa hari dikubur itu pun harus segera dilakukan untuk mengakhiri teror yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Walau ritual yang dilakukan adalah ritual kejawen, tapi Mbah Wongso tetap yakin jika yang meneror warga desa Wiwitan adalah sosok makhluk gaib yang hanya menyerupai Nuri dan mengaku bernama Nuri. Mbah Wongso sangat percaya jika seseorang yang sudah meninggal dunia akan kembali kepada sang penciptanya dan berada di dalam kubur. Setelah menutup bagian gundukan tanah kuburan Nuri dengan kain kafan baru, Mbah Wongso pun mulai membacakan rapalan-rapalan tertentu. Dan setelah itu, sesepuh desa Wiwitan itu pun mulai membakar kemenyan yang sudah disiapkan sebelumnya. Suasana pun terasa hening, walaupun di sekitar area pemakaman dipenuhi banyak warga desa yang ikut membantu Mbah Wongso dan juga ingin menyaksikan proses dari ritual tersebut. Beberapa saat berlalu, Mbah Wongso pun meminta kepada Mbah Bandi untuk mengangkat kain kafan yang digunakan untuk menutup gundukan tanah kuburan Nuri tersebut. Dan rasa lega pun terpancar dari wajah Mbah Wongso dan juga Mbah Bandi, serta orang-orang yang melihat ada 3 buah butiran emas yang sangat kecil dan berkilauan. Mbah Wongso pun mengucap rasa syukurnya dan langsung disambut ucapan syukur yang sama oleh semua orang yang ada di sekitar pemakaman desa. Mereka akhirnya merasa tenang setelah Mbah Wongso dapat mengambil kembali susuk pemikat yang ada di jasad Nuri. Dan kisah pun selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung Prasetyo. Mampir juga ya ke akun channelnya beliau, namanya Hanya Cerita Misteri. Nanti link channelnya saya sertakan di deskripsi ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.